Assalamualaikum, salam jumpa kembali guys. Tentunya masih di channel kami Ceritaku. Gimana kabarnya saat ini guys? Baik-baik aja kan? Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan agar kita dapat menjalani hidup dengan bahagia dan sentosa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia di channel ini. Oke guys, kali ini kita masih di perjalanan kisah cinta di episode Kemelut Cinta Berbuah Simalakama di seri yang keempat. Tanpa terasa perjalanan cinta Rangga dan Mona menginjak di tahun yang kedua. Kali ini cobaan demi cobaan silih berganti mewarnai perjalanan kisah cinta mereka berdua. Tanpa terasa juga mereka sudah naik ke kelas 2. Sementara itu hubungan Rangga dan Mona masih dalam kondisi stabil. Sayangnya Rima masih berharap sama Rangga. Ia berharap Rangga mau balikan kepadanya dan meninggalkan si Mona. Di sore hari yang cerah, Rangga berada di Taman Gor ditemenin oleh Rima. Rima begitu manja sekali tatkala Rangga berdampingan dengannya. Gimana enggak? Apa kamu masih mencintai Mona? Ucap Rima. Sejenak cowok itu terdiam 1000 bahasa. Kenapa kamu masih membahas masalah ini Rima? Sebaiknya kita fokus ke pelajaran sekolah kita masing-masing. Ingat, setahun lagi kita bakal naik ke kelas 3. Aku nggak mau gara-gara masalah hati kita semua pada nggak naik kelas atau berantakan. Oke? Kilah Rangga. Kenapa kamu nggak jujur sama aku nggak? Kata Rima sedikit ketus. Rima, apaan ini? Kenapa akhir-akhir ini kamu bersikap seperti itu padaku? Lebih-lebih pada Mona teman kamu sendiri. Balas Rangga. Ah, sebel aku. Balas Rima. Tiba-tiba cewek cantik itu berlalu dari hadapan Rangga. Lagi-lagi cowok itu mendesah panjang. Sementara itu Rima berlarian meninggalkan Rangga dengan hati yang kecewa. Pada saat ia mau masuk ke gang jalan tempat kosnya, tiba-tiba saja ia berjumpa dengan Kian. Kian adalah sosok cowok lugu yang suka sama Rima, tapi sayangnya Rima tidak menanggapinya. Kian tahu kalau Rima kecewa sama Rangga. Ada apa Rim? Kenapa muka kamu kusut begitu? Tanya Gian pura-pura tidak tahu. Ah, sudahlah, aku capek banget, aku mau istirahat. Aku mau ke kos dulu, sahut Rima bergegas buru-buru berlalu meninggalkan Gian yang masih berdiri di tepi trotoar gang menuju ke kos kompleknya. Malam hari yang cerah kali ini Mona keluar ditemani si Sony. Kebetulan sekali malam ini giliran Rangga masih belum pulang dari sekolah. Soalnya anak STM biasanya kegiatan praktiknya di malam hari guys. Sony mengajak Mona makan bakso di kafe dekat perempatan Jungking. Keduanya berjalan beriringan ke pinggiran trotoar jalan. Sekali-kali Sony menggandeng tangan Mona, tapi dengan gesitnya Mona pandai juga berkilah. Beberapa saat kemudian keduanya sampai di tempat stand bakso. Banyak para pengunjung yang mangkal di situ guys. Soalnya tempat itu pas banget buat tempat pangkalan anak kos. Usai makan bakso, Sony dan Mona melanjutkan perjalanannya ke Taman Gor. Kembali keduanya berjalan beriringan. Gimana Mon, apa kamu masih jalan bareng masih Rangga? Ucap Sony basa-basi. Begitulah Son, udahlah, jangan bahas masalah-masalah pribadi. Lebih baik kita fokus hubungan berteman aja, biar enak ya, balas Mona santai. Sesaat lamanya mereka berdua sampai di tempat tujuan. Keduanya istirahat sebentar. Malam mulai larut, kemudian Sony dan Rima bergegas pulang ke kosnya. Kali ini Sony menemui kegagalan lagi untuk
mendapatkan hatinya Mona. Waktu berjalan terus tanpa mengenal lelah. Tanpa terasa 2 tahun sudah lewat. Kali ini Rangga, Mona, dan yang lainnya sudah menduduki di kelas 3 versi jurusannya masing-masing. Kompleks tempat kos di Gang Puri Sukorejo itu semakin hari semakin ramai dikunjungi atau dipadati anak-anak kos yang baru. Rangga, Mona, dan lainnya masih bertahan di kompleks Gang Puri Sukorejo tersebut. Udara panas sekali ketika Rangga dan Mona berada di Terminal Karanginte, Banyuwangi. Nampaknya keduanya habis mau pulang dari PSG, pendidikan sistem ganda buat anak-anak kejuruan. Kamu berkeringat, Mon, ucap Rangga sembari mengusap wajah Mona dengan penuh kasih sayang. Iya enggak, soalnya cuaca panas banget hari ini. Makasih ya udah ngebersihin wajah aku, kata Mona lemah lembut. Bikin hati Rangga dak dik duk ser, guys. Diusapnya pelan-pelan wajah Mona dengan sapu tangan berwarna jingga. Oh ya Mon, apa kamu mau pulang ke kampung besok? Ucap Rangga. Gak tahu enggak? Kamu sendiri mau pulang kah? Atau gimana? Saut Mona. Enggak ah, aku mau di kos saja, jawab Rangga santai. Oh ya enggak, gimana kalau besok kita ke Taman Suruh? Besok kan hari Minggu, mau dong enggak? Pucuk Mona manja sekali. Sesaat lamanya cowok itu terdiam 1000 bahasa. Tapi di dalam hatinya ia merasa senang juga, guys, karena si jantung belahan hatinya tiba-tiba mengajaknya untuk berlibur. Kesempatan bagus ini untuk bermesraan dengan si Mona, pikir Rangga dalam hatinya. Gimana enggak? Mau enggak? Kata Mona mengulangi ajakannya. Sontak saja Rangga menjawab, oke sayang, apapun permintaanmu pasti aku kabulin, saut Rangga menggoda. Maka demikianlah keesokan harinya Rangga dan Mona berangkat ke Taman Suruh dengan berboncengan sepeda motor Volkswagen tahun 96, guys. Biasa guys, pinjam motor lagi ke teman ya. Maka demikianlah keesokan harinya Rangga dan Mona berangkat ke Taman Suruh dengan berboncengan sepeda motor Volkswagen tahun 96, guys. Biasa guys, pinjam motor lagi ke temen. Gimana man? Kata Rangga. Gak bisa kata-kata untuk diucapkan. Gimana apanya sih? Yuk cepetan mumpung hari masih pagi, jawab Mona dengan muka cerah, secerah di pagi hari. Beberapa saat kemudian Rangga menarik kendali gas motornya dengan kecepatan tinggi. Sontak saja Mona sedikit terkejut sehingga ia serasa mau jatuh. Tetapi untung saja Rangga masih bisa menguasai motornya dengan piawai. Emang guys, dulu Rangga pernah ikut balapan road race ketika masih duduk di bangku SMP. Tapi walaupun demikian, Mona masih sedikit tergoyang tubuhnya ke depan, mendekap tubuh Rangga, sehingga Rangga merasakan seperti tubuhnya berbenturan dengan benda kecil seperti karet, guys. Pikir sendiri guys, apa maksudnya? Rangga, apa-apaan ini? Hati-hati dong kalau bawa motor. Aku hampir jatuh nih, kata Mona sedikit sewot. Maafin aku Mon, aku refleks tadi. Tapi, ucap Rangga terhenti. Tapi apa? Modus ini, timpal Mona malah sewot. Nggak jadi deh, balas Rangga malu-malu kucing. Sejurus kemudian Rangga dan Mona sampai di tujuan, yaitu di Taman Suruh. Suasana pagi sangat cerah, secerah wajah mereka berdua. Para pengunjung udah ramai memadati lokasi taman wisata. Sekali waktu Rangga dan Mona berpapasan sama teman-temannya. Mon, yuk kita naik ke puncak teh, ajak Rangga sambil menarik tangan Mona yang halus dan lembut. Beberapa para pengunjung wisata sempat memperhatikan
Mona dan Rangga yang lagi jalan bareng. Mereka berdua berjalan bergandengan tangan, membaur dengan para pengunjung yang lain, yang umumnya anak-anak sekolah yang lagi kepengin santai guys. Angin pegunungan Wijen berhembus menerpa tanaman-tanaman teh yang berada di ereng-ereng bukit tersebut. Beberapa saat kemudian Rangga dan Mona berhenti untuk istirahat di bawah pohon teh yang rimbun. "Kamu capek, Mon?" ucap Rangga sambil menyeka wajahnya yang berkeringat. Perlahan-lahan Mona mengusap wajah Rangga dengan sapu tangannya. "Keringatmu banyak sekali enggak?" kata Mona tersenyum manis, senyuman yang menggetarkan setiap hati para lelaki, tak terkecuali Rangga. "Makasih sayang, kamu selalu perhatian sama aku selama ini," kata Rangga lirih. "Kita akan temen gak? Jadi baik kalau kita saling tolong menolong, iya kan?" goda Mona dengan kesenyuman manisnya. Lagi-lagi hati Rangga menjadi runtuh oleh senyuman Mona yang menggiurkan. "Apa kamu bilang, Mon? Kita temen?" "Ah, nggak mau ah," balas Rangga. "Lalu apa enggak?" balas Mona juga. Tanpa basa-basi lagi, Rangga memeluk tubuh Mona erat-erat, dan dengan leluasa cowok itu menciumi kening dan kedua pipi Mona yang berwarna putih bersih. Mona sempat gugup sebentar, tapi gadis itu nggak bisa berbuat banyak karena pelukan Rangga begitu erat sekali. "Rangga, lepasin dekapanmu enggak?" pinta Mona dengan berbisik. Enggak mau. Aku rindu sama kamu. Aku enggak bisa jauh dari kamu sayang. Katakanlah sayang, kalau cintamu hanya untuk aku," desah Rangga. Sesaat lamanya Mona terdiam. "Ya deh sayang, cintaku hanya untukmu. Puas sekarang," ucap Mona lirih. "Makasih sayang," jawab Rangga sambil mencium kening Mona sekali lagi. Pagi ini di perkebunan Taman Suruh sebagai saksi percintaan Rangga dan Mona. Maka demikianlah guys, Rangga dan Mona bercinta sampai menjelang tengah hari dengan ditemani tanaman-tanaman teh yang berada di sekitarnya. Menjelang jam 11 siang, Rangga mengajak Mona berjalan menuju ke air terjun. Aduh guys, kalau aku menulis kisah cinta tentang Rangga dan Mona, aku juga teringat masa lalu aku ketika aku bersama pasanganku waktu muda dulu guys. Oh ya guys, kejadian ini adalah emang benar adanya. Aku tulis kisah ini ketika aku masih bersama Rangga dan Mona, waktu kami bersama-sama ketika masih jadi anak kos di Banyuwangi. Oke guys, sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu seri berikutnya ya. Tentunya seri yang kelima, seri yang terakhir guys. Yang pasti masih di episode Kemelut Cinta Berbuah Si Malakama. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.